lagi. Jadi ini dasarnya dikasih sejati. Oke, gini. Bisa nggak diambil sebuah kesimpulan bahwa puncak laku spiritual seseorang itu dilihat ketika seberapa besar kemudian dia bisa memberikan manfaat untuk banyak orang? Yo, apa yang kamu sentuh pasti terberkati. Idumu genina, sabdo pandito ratutan kena wali. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi. Itu pencapaian. Rahasianya lewat Gampang, luwe gampang. Yen angel kelangkung tan kena tinumbas arto. Tahu segalanya. Cinta itu tidak bisa terbeli, tidak bisa dibandingkan apapun, ya kan? Ya kalau kita ini memiliki kasih sejati, cinta sejati, no reserve, tanpa alasan apapun, senang dan susah itu rasanya sama. Kalau kita ikhlas, kehilangan apapun, no problem, serius. Jenengan senang rasanya sama, jenengan susah rasanya sama. Kadang mengeluarkan air mata. Kenapa harus mengeluarkan air mata? Saya tanya pada Anda semua, agar keajaiban beliau hadir di mata kita. Karena saat kita mengeluarkan air mata, ada pelangi di mata kita. Serius, silakan menangis dan pandanglah, maka kita menikmati pelangi di mata kita. Maka teman kita penyanyi yang ada pelangi di bola matamu, itu hebat penciptanya. Saya bangga dengan Jamrud. Jamrud itu hebat. Jadi agar kita paham bahwa beliau ada di dalam diri kita, bertahta dalam diri kita, maka kita dikasih air mata agar kita selalu bersyukur. Loh, saya tahu rahasia pelangi. Pelangi rahasianya hanya air dan cahaya. Saya bisa bikin pelangi di sekarang, bisa bikin. Serius. Tanya beliau. Dalam kondisi apapun, saya bisa hadirkan pelangi. di mata. Ya dimanapun. Paham. Sejak 2 kali dihadiri pelangi di danau, di tempat Padepokan Bagong di Bogor sana, saya dihadirin pelangi. Saya tahu rahasia pelangi itu, karena saya terharu, nangis, dan di mata saya ternyata ada pelangi. Itu ada secara panjangnya tuh untuk memahami pelangi itu. Tapi saya terima kasih pada teman-teman Jamrud yang melahirkan lagu Di Bola Matamu Ada Pelangi. Ada pelangi, gitu ya, Pak? Iya. Iya. Keren itu. Keren. Bangga saya dengan saudara kita Jamrud yang melahirkan syair indah itu. Iya. Dia paham hidup. Paham hidup. Sudah proses yang bagus. Oke. Tadi belum dijelaskan terkait dengan konsep hasta brata sebenarnya sama Mbah Kum. Sekalian, Mbah, saya kesini memang tidak menyiapkan pertanyaan khusus karena memang feeling saya akan ketemu samudra. Sehingga sudah tidak perlu membuat konsep pertanyaan, ya kita mengalir aja karena memang saya butuh pengen ketemu orang-orang seperti Mbah Kum. Gini sedulurku yang terkasih, hasta brata itu kan ajaran leluhur kita yang ada di Serat Sri Rama, bahwa untuk melakukan kebijakan hidup, memimpin diri pribadi dengan bijaksana, menjadi pemimpin yang ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin, itu kan harus menjalankan hasta brata. Sebetulnya sudah tak buat cerita panjang sekali, 720 seri di Sandiwara Radio, Wahyu Hasta Brata. Itu. Jadi populer di tahun 93 sampai 96. Itu Hasta Brata itu mengacu pada kita harus berteman pada Betara Surya.
Betara Bayu, Betara Chandra, Betara Baruna, Betara Wisnu, ya kan? Betara Siwa, ada 8 betara. Jadi Betara Chandra, jadi ada 8 betara, di mana yang terakhir tuh Yamadipati, yang menghabisi semua yang tidak diperkenan dalam kehidupan, mengakhiri apapun yang buruk. Jadi Hastabrata itu adalah panduan seseorang untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam berpemerintahan, dalam memanage kekuasaan, dalam memanage kekayaan di dalam bernegara dan berpemerintahan. Ini Hastabrata. Jadi mengacu pada 8 betara. Jadi ini ada di Serat Sri Rama. Ada di Serat Sri Rama, silakan cari di sana. Ya. Sampai pada kondisi seperti saat ini, saya melihat Mbah Kung sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana awal mulanya belajar spiritual ketika masih muda? Gemblengan-gemblengan apa saja yang Mbah Kung terima? Siapa saja sosok yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Mbah Kung hingga saat ini? Gini, dalam proses spirit of life itu, spirit power itu hadir adalah sebagai anugerah dan karunia. Dibimbing siapapun tidak akan mencapai kalau tidak melalui. Kalau Mbah Kung melalui. Sejak digendongan ibu, Mbah Kung sudah dimintain tolong orang. Jadi setiap Mbah Kung digendong ibu, ada orang datang bawa segelas air putih, suruh ngerem. Untuk yang sakit, untuk yang apa gitu. Digendongan ibu saya. Ibu saya masih hidup. Ibu saya masih hidup. Silahkan tanya sama beliau kalau nggak percaya. Jadi dari proses itu memang anugerah. Jadi belajar adalah melengkapi. Belajar adalah melengkapi. Silaturahmi adalah melengkapi. Kalau Mbah Kung melalui proses spirit power ini adalah anugerah. Anugerah. Serius anugerah. Karena bimbingan itu directing. Spirit of power itu directing. Jadi tokoh-tokoh tidak berpengaruh dalam hidup saya. Sangat tidak berpengaruh. Karena apa yang Mbah Kung dapatkan adalah anugerah. Kamu kemana, kamu ngapain, jelas sekali. Jadi outline-nya itu jelas sekali. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu, kamu nanti ke sana. Itu jelas sekali, sangat jelas. Dan saya catat. Saya nanti tua di Bali sudah saya tulis kelas 2 SD. Ketika saya syuting, teman-teman manajer saya kasih tahu, tua saya di Bali. Ini serius. Saya ulang-ulang. Dan sudah saya tulis di kelas 2 SD kalau saya tuanya di Bali. Sangat serius. Jadi kalau saya melalui proses hidup, directing menurut Mbah Kung, anugerah. Jadi saya tidak mengagumi tokoh siapapun, tidak perlu mengagumi, hanya meneladani aja tokoh-tokoh yang mendapatkan anugerah besar itu. Dan yang jelas membawa pribadi seperti Mbah Kung ini harus rajin membaca, rajin silaturahmi, rajin berdiskusi, rajin sharing, rajin belajar. Makanya harus mencapai tingkat akademik yang terbaik dalam hidup. Jadi jangan mengabaikan akademik ya, penting sekali. Karena proses akademik ini untuk kita menuju objektivitas penalaran, agar yang kita sampaikan itu selalu valid. Kalau tidak valid, bagaimana diketawain orang? Ya kan? Maka kita harus menjaga anugerah itu tetap clear. Kalau kita lagi buruk ya, buru-buru diperbaiki. Kalau kita lagi nggak bersih, buru-buru dibersihkan. Bukan hanya physically, tapi spirit. Itu bagaimana proses transformasi pengetahuan yang didapatkan oleh Mbah Kung secara apa ya, secara pribadi begitu, tanpa berguru kepada manusia. Saya pengen dengar ceritanya.
Ya, banyak paham hal. ini, paham itu gitu. Kalau proses kekuatan beliau ini kan bagaimana kita menjalani itu tadi. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu tadi petunjuk yang jelas. Kamu begini nak, kamu begitu nak. Kadang-kadang juga hadir secara physically. Jadi berupa cahaya, berupa asap, berupa suara-suara halus yang masuk dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Kita manusia ini kan terdiri dari tubuh jasmani dan rohani. Nah, lingsir seperti ini misalnya kan, ini kan raganya ada. Jangan bisa memahami rohaninya enggak? Nah, rohaninya kan gampang tadi sudah saya jelaskan. Nafas itu rohaninya, ya kan? Tubuh jasmani dan rohani menyatu, jadilah jiwa. Maka ada jiwamu, ada jiwanya, ada jiwa dia, ya kan? Jiwa. Maka jiwa ini adalah daya hidup itu tadi. Maka orang yang memahami jiwanya, daya hidupnya, memahami spiritnya, maka dia akan memelihara rohani dan jasmaninya. Jasmaninya harus dijaga dari kemabukan, dari keracunan, dari aneka hal. Fisiknya harus dijaga, jaga kekuatannya, dijaga kebersihannya. Rohaninya pun sama. Kita harus paham makanan jasmani seperti ini. Ini makanan jasmani. Sudah tahu makanan rohani kita apa? Makanan rohani ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu makanan rohani. Yang kita hirup, itu makanan rohani. Makanya saya ngerokok seperti ini. Ini ada artinya. Rokok ini diramu dengan aneka saripati bumi dari aneka tumbuhan. Jadi makanya ada namanya kan. Kita nggak perlu promosi produk ya. Tapi ini pencapaian spirit luar biasa yang memproduksi. Disampaikan aja nggak masalah. Ya. 2, 3, 4, ya kan? Iya. Harus warosari rohan, waro yang panuju, ya kan? Ada tubuh, ada jiwa dan roh, telu. Iya. Harus mengalahkan sedulur papat itu tadi. Jumlahnya berapa itu? 2, 3, 4, 9 kan? Nutup gawa songo, yen kue pengen sampurno. Nah, yang punya haji sampurna. Jadi beliau proses spiritnya dahsyat sekali beliau. Ya, barangkali bisa dijelaskan tentang menutup babakan hawa songo itu maksudnya gimana? Kita kan memiliki panca indera, lubangnya 9. Yeah. Kita kendalikan, kita kontrol. Jangan kita sampai diperbudak oleh hawa songo kita. Self control kita, self control. Kalau kita paham jasmani dan rohani, otomatis terkontrol semua. Artinya kan bisa disimpulkan kita menjadi orang yang tahu batas. Iya. Bisa ngerem. Iya. Self control ya. Self control tadi. Jadi kalau kita memahami diri pribadi kita, kita mampu mengontrol diri kita secara jasmani dan rohani. Self control tadi. Iya, iya. Dua itu tadi ngawur Warosari rolan waruh ing panuju. waro saliro lan waro ing panuju. Paham jasmani dan rohani. Iya. 3 itu roh, jiwa, Tubuh, jiwa dan roh. tubuh, jiwa dan roh. Iya. 4 itu sedulur papat. Iya. 9 ya. Iya. Kalau kita udah paham itu indah sekali itu. Iya, iya, iya. Jadi, Makanya angka 9 itu agak sakral Istimewa. juga, istimewa juga di So, Jawa ya. kalau dijalani. Dikalikan berapa aja ketemunya ya 9 Iya, lagi gitu iya. bakungnya. Songo. Oke. Apa yang menjadi prinsip hidup Mbah Kong ini dalam menjalani kehidupan itu? Prinsipnya apa yang dipakai, yang diugemi? Saya hanya ingin menjalankan kasih sejati dalam hidup. Kasih sejati. Kasih sejati dalam. Implementasinya apa, Mbak? Implementasinya kita harus fanatis beribadah. Mengabdikan apa yang kita miliki, memberikan apa yang kita mampu. Berikan apabila kita memiliki. Berdoalah kalau kita bisa memberikan apa-apa. If you have, please you give something to everyone. If you have not, please you pray. Doakan ya. Ya. Kalau nggak punya, didoakan. Kita kalau nggak punya, berdoalah. Hmm. Kalau kita memiliki, berikanlah.
ilmu berbagi. Jadi ini dasarnya dikasih sejati. Oke, gini. Bisa nggak diambil sebuah kesimpulan bahwa puncak laku spiritual seseorang itu dilihat ketika seberapa besar kemudian dia bisa memberikan manfaat ke banyak orang? Tuh, apa yang kamu sentuh pasti terberkati. Idumu genina, sabdo pandito ratutan kena ulawali. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi. Itu pencapaian. Rahasianya lewat berbagi kepada banyak orang. Ya, Gak ada rumus Lakukan lain. saja. Gak ada rumus lain. lakukan saja. Itu ya. Persembahkan saja. Jadi kalau kita tuh mempersembahkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tanya beliau dah, bagaimana Mbah Kung menyentuh orang. Tanya beliau, salah seorang. Anak-anak yang pergi udah menyaksikan semua. Ya. Apa yang dipikirkan pasti terjadi, apa yang diucapkan terjadi. Ya kan? Bukan peramal ndak. Ya. Ini anugerah saja. Jadi apapun sakit penyakitnya misalnya, kalau di depan Mbah Kung, Astunggal, Bismillah, kun fayakun kadirun. Serius, Ya. apapun. Ya. Murid-murid saya banyak yang buta. Sekarang banyak penulis buta, penyair buta, lahir dari Sanggar Mariska yang Mbah Kung asuh. Bimbingan private lesson. Boleh tanya mereka.